Rezim Iran mencoba menyandera ekonomi global, tetapi Amerika Serikat baru saja membuat mereka membayar harga tertinggi. Putus asa untuk menghentikan pemboman Amerika yang tiada henti, militer Iran yang benar-benar terpecah belah bertindak liar, menyerang kapal tanker tua di Selat Hormuz untuk memicu kehancuran energi di seluruh dunia. Namun, pemerasan itu malah menjadi bumerang secara dramatis. Dalam aksi balas dendam yang benar-benar menghancurkan, Presiden Trump baru saja mengumumkan penghancuran sistematis Angkatan Laut Iran, menegaskan bahwa pasukan Asa Alas telah meledakkan markas Angkatan Laut mereka dan mengirim 9 kapal perang besar langsung ke dasar laut. Sementara para pemimpin Teheran berusaha bertahan, militer AS secara aktif memburu sisa armada Iran. Penghancuran total kekuatan maritim Iran sedang terjadi secara langsung. Dan cerita kita dimulai dengan kesalahan besar yang dilakukan Iran di Selat Hormuz. Izinkan saya jelaskan mengapa selat ini penting. Selat Hormuz adalah salah satu titik sumbat paling krusial di dunia. Seperti yang saya katakan, sekitar 20% atau 1/5 minyak dunia melewati jalur air sempit ini setiap hari. Produsen utama teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Iran hanya bisa mengirim minyak ke pasar lewat selat ini. Inilah alasan mengapa ini selalu jadi kartu as Iran. Mereka mengancam menutup selat ini selama puluhan tahun, dan kini akhirnya mencobanya. Pada 28 Februari dini hari, Iran mengumumkan sedang menutup selat itu untuk semua kapal. Tapi proses itu sebenarnya hanya menyiarkan pesan radio yang memberitahu kapal-kapal untuk berbalik arah. Jadi, apakah itu berhasil? Tidak juga. Data satelit dari kemarin menunjukkan bahwa lalu lintas masih berjalan. Kapal-kapal masih melewati titik sempit ini, dan pesan radio itu pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Saat itulah Iran melakukan eskalasi. Jika kapal-kapal tidak mau berhenti secara sukarela, mereka ingin memaksa mereka untuk berhenti. Pagi ini, Iran menyerang sebuah kapal tanker bernama Skylight yang berlabuh di lepas pantai Oman. 4 pelaut terluka dalam serangan ini. Serangan ini sebenarnya berdampak nyata pada lalu lintas yang melewati selat tersebut. Berikut detail lebih lanjutnya. Sekitar 20% perdagangan global dan 80% minyak Iran mengalir ke Asia dan Tiongkok. Tiongkok sangat berkepentingan di sini. Saya cuma punya satu isu geostrategis. Rusia dan Tiongkok sangat diam, padahal mereka mitra strategis utama Iran. Menurut saya itu sangat berarti. Ya, kita perkirakan saat pasar minyak dibuka, harga minyak akan naik cukup signifikan. OPEC bertemu hari ini dan mengumumkan akan meningkatkan produksi. Pikirkan dominasi eskalasi dalam konflik seperti ini. Jika Iran bertindak di Selat Hormuz seperti ancamannya, mereka menargetkan beberapa kapal tanker hari ini. Jadi Angkatan Udara Selatan mendominasi eskalasi di sini. Kita bisa menargetkan Iran di mana saja, jadi Iran harus mempertimbangkan ini jika para pemimpinnya berpikir strategis. Mereka tampaknya menembakkan rudal tanpa strategi, menunjukkan kekacauan dalam rantai komando mereka. Ya, mungkin akibat dari semua pemimpin yang telah disingkirkan. Mereka hanya bertindak berdasarkan keputusan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Tapi sekali lagi, 20% minyak mentah dunia dan 20% gas alam cair dunia melewati selat itu. Laporan menyebut lalu lintas turun 50 hingga 70%. Seperti disampaikan Brett, ada kapal yang diserang di sini. Maersk telah mengumumkan bahwa mereka akan berhenti melewati sini dan juga melalui selat yang sebelumnya telah diganggu oleh Houthi. Mereka tentu saja juga merupakan proksi Iran. Kita akan melihat dampaknya, tapi kemungkinan besar hanya terjadi dalam jangka pendek. Itu tak akan berlangsung lama kecuali terjadi eskalasi besar, misal penebaran ranjau di Selat Hormuz yang butuh waktu lebih lama untuk dibersihkan. Tapi ada hal menarik tentang serangan ini karena sasarannya memberitahu Anda banyak tentang keputusasaan Iran. Kapal yang diserang bernama Skylight, nah itu bukan kapal tanker yang sedang melewati selat. Kapal itu sudah berlabuh di lepas pantai Oman selama lebih dari seminggu. Ini yang menarik. Kapal ini sebenarnya telah masuk daftar hitam oleh Amerika Serikat karena membantu Iran menghindari sanksi, yang berarti ini hampir pasti adalah kapal milik Iran, dan Iran menyerangnya hanya untuk menyebarkan kepanikan. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak ingin meningkatkan konflik dengan menyerang kapal asing di Selat Hormuz.
Jadi mereka memutuskan untuk menyerang kapal milik mereka sendiri. Tapi sayangnya, sepertinya strategi mereka mungkin berhasil. Bot-bot Iran di seluruh media sosial mulai menyebarkan ini sebagai awal perang dunia terbelah. Krisis minyak akan menyebabkan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Itulah sebabnya banyak platform seperti Twitter mengungkapkan banyaknya serangan bot Iran yang mereka alami. Hal serupa juga terjadi di YouTube. Bot-bot Iran mencoba menurunkan rating video yang menyebarkan kebenaran. Jika bisa, bantu kami dengan like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat memengaruhi algoritma. Sekarang mari kita lihat bagaimana strategi Iran ini dijalankan di dunia nyata. Meskipun tampaknya serangan itu kemungkinan besar direkayasa, industri pelayaran bereaksi persis seperti yang diinginkan Iran. Maersk, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, telah menangguhkan semua kapal yang melintasi Selat Hormuz. Selain itu, perusahaan asuransi juga membatalkan polis yang sudah ada atau menaikkan harga secara drastis. Biaya untuk mengasuransikan satu perjalanan telah melonjak dari $250.000 menjadi $375.000. Itu berarti kenaikan 50% dalam semalam, artinya ratusan kapal tanker sekarang sedang menunggu di pintu selatan selat, menunggu instruksi. Perusahaan-perusahaan sedang memutuskan apakah risikonya sepadan atau tidak. Jadi meskipun Iran tidak menyerang setiap kapal, atau bahkan tidak menyerang satu kapal pun, dampaknya tetap sama. Kapal-kapal takut, asuransi menjadi mahal, dan aliran minyak melambat. Berikut detailnya. Mari kita ambil contoh. Kita punya Selat Hormuz di sini. Ini adalah contoh yang sangat bagus di mana Iran bisa memiliki pengaruh yang jauh lebih luas. Sebagai konteks, ada negara-negara Timur Tengah di selatan, Teluk Persia di kiri, Teluk Oman, dan titik sumbat di bagian tersempitnya hanya sekitar 24 mil. Kenapa penting? Karena kamu bisa melihat seberangnya. Sebagian besar kapal tanker minyak panjangnya bisa 0,5 kilometer dan sangat besar sehingga mudah dijadikan target. Mereka melaju sekitar 12 knot secepat lari yang baik. Dan saat ini mereka sedang diam. Mengapa mereka diam? Karena Iran melakukan banyak latihan tembak sesaat sebelum perang dimulai. Sekarang mereka berbalik dan Houthi satu-satunya hak yang tersisa. Jadi Hamas sebagian besar sudah terkepung. Hizbullah tampaknya belum siap untuk bertindak. Tapi Houthi yang aktif di sana, mereka bisa menembakkan drone, mereka bisa menembakkan rudal, segala macam hal. Kapal-kapal selalu penuh minyak senilai jutaan pound tanpa asuransi yang menanggungnya. Saat ini ada blokade yang sedang dibangun. 20% pasokan gas dunia, 25% pasokan minyak dunia melewati sana. Kapan itu akan mereda? Meski Iran tak harus menguasai, cukup dengan ancaman saja bisa menghentikan lalu lintas. Inilah yang ingin ditunjukkan grafik ini. Kamu bisa melihat mereka seperti berlabuh semua. Ya, kita akan ambil risiko naik ke sini. Masalah utama di sini adalah titik sumbat, lalu lintas padat, dan ini memang salah satu titik macet utama di wilayah ini. Secara historis, ini selalu jadi masalah. Karena itu, Iran sangat menguasai wilayah tersebut. Kita akan tahu malam ini saat pasar minyak dibuka, seberapa besar dampaknya pada harga minyak. Tapi Bloomberg memprediksi bahwa dalam skenario ekstrim, harga bisa melonjak hingga $108 per barel. Itu akan menjadi kenaikan drastis dari level sebelum perang, di mana harga minyak berada di sekitar $60 per barel. Kita perlu membahas negara-negara Arab, khususnya yang menggunakan Selat Hormuz, dan ekonominya bergantung padanya. Apa pesan Iran kepada semua negara Arab yang diserang Iran secara langsung maupun tidak langsung? Negara-negara ini menampung pangkalan militer Amerika, namun tidak terlibat langsung dalam perang ini. Bahkan, banyak dari negara-negara ini secara terbuka telah menyatakan bahwa mereka tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan mereka atau wilayah udara mereka untuk melakukan serangan terhadap Iran. Meski begitu, Iran tetap menyerang negara-negara ini dan warga sipilnya. Berikut pernyataan Menteri Luar Negeri Iran terkait tindakan Iran. Silakan dengarkan. Jadi sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan saudara-saudara kita di kawasan. Ya, saya telah berkomunikasi dengan semua rekan, semua mitra saya di kawasan, dan telah mencoba serta telah menjelaskan posisi kami kepada mereka. Tentu saja kami tahu apa posisi mereka. Mereka tidak senang. Beberapa dari mereka bahkan marah. Beberapa dari mereka mencoba untuk memahaminya.
Dan saya berharap mereka memahami apa yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Itu bukan kesalahan kami. Ini bukan pilihan kami. Perang ini dipaksakan kepada kami oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, jika mereka marah, seharusnya kepada Israel dan Amerika Serikat, bukan menekan kami menghentikan perang ini. Mereka seharusnya menekan pihak lain karena kami tidak memulai perang ini. Ini bukan perang pilihan kami, ini adalah perang pilihan mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di wilayah ini. Dan saya berharap saudara-saudara kita di wilayah ini akan, Anda tahu, menghadapi orang-orang Amerika dan Israel ketika mereka memiliki keluhan. Argumennya, ini bukan pilihan Iran. Pangkalan Al-Yalas berada di negara asing, dan karena Iran tidak bisa menyerang Al-Yalas secara langsung, mereka akan menyerang pangkalan Amerika. Iran ingin negara-negara ini menyalahkan Amerika, bukan Iran. Tapi ini mulai menjadi bumerang karena negara-negara mulai muak. Sebagian besar rudal dan drone Iran juga tidak mengenai pangkalan AS. Mereka justru mengenai bandara di Dubai. Mereka menyerang apartemen di Saudi dan Doha, juga hotel-hotel. Akibatnya, warga sipil Arab tewas dan ekonomi mereka terpukul meski mereka tidak terlibat perang ini. Mereka ingin tetap netral. Dan sekarang, Iran mengancam ekspor mereka karena Iran menyerang jalur air yang sangat diandalkan negara-negara ini. Namun, inilah hal paling mengkhawatirkan dari wawancara ini. Menteri Luar Negeri secara terbuka menyatakan kepada dunia bahwa situasi di Iran sangat kacau, bukan hanya secara harfiah. Dia menyatakan kepemimpinan politik Iran sengaja kehilangan kendali atas militernya karena tahu pembunuhan itu akan terjadi. Jadi mereka pada dasarnya memberikan kekuasaan penuh kepada unit-unit militer. Jadi sekarang ada oknum-oknum di militer Iran yang membuat keputusan tentang apa yang akan diserang dan apa yang tidak akan diserang. Dan karena itu, mereka melakukan serangan tanpa koordinasi. Hasilnya adalah kekacauan total. Ini buktinya. Selama 24 jam pertama perang ini, Iran tidak menyerang Oman. Kenapa? Karena Menteri Luar Negeri Oman menjadi mediator utama dalam negosiasi AS Iran minggu lalu. Oman benar-benar sangat mendorong tercapainya kesepakatan damai. Dan mereka sangat mendukung Iran selama seluruh proses ini. Dan itulah mengapa awalnya tampak seolah-olah Iran akan mengampuni mereka. Tapi kenyataannya tidak begitu. Hari ini, drone dan rudal Iran menyerang target-target Oman. Dan karena itu, Menteri Luar Negeri secara terbuka meminta maaf. Silakan dengarkan. Ya, mungkin ada risiko. Saya sudah bicara dengan semuanya, terutama Menteri Luar Negeri Qatar dan Oman. Saya jelaskan bahwa yang terjadi di Oman bukan pilihan kami. Kami sudah memberitahu angkatan bersenjata kami untuk berhati-hati dalam memilih target. Sebenarnya, unit-unit militer kami sekarang sebenarnya independen dan entah bagaimana terisolasi. Mereka bertindak sesuai instruksi, instruksi umum yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Dia meminta maaf karena militernya sendiri menyerang negara yang sedang coba dilindungi oleh Iran. Dan itu dilakukan tanpa izin. Itu bukanlah sebuah strategi. Itu rezim yang sudah tak mampu mengendalikan pasukannya. Tentu saja, AS tidak hanya diam melihat semua ini terjadi. AS bersiap menenggelamkan Angkatan Laut Iran. Kemarin, kita tahu dari citra satelit bahwa fregat Iran terbakar di pangkalan Angkatan Laut akibat serangan drone AS dan Israel. Hari ini, Presiden Trump membagikan detail lebih lanjut. Berikut pernyataannya. Saya baru diberitahu kami telah menghancurkan dan menenggelamkan 9 kapal Angkatan Laut Iran. Beberapa di antaranya besar dan penting. Kami akan mengejar sisanya. Mereka akan segera tenggelam. Dalam serangan lain, kami juga telah menghancurkan sebagian besar markas Angkatan Laut mereka. Selain itu, Angkatan Laut mereka baik-baik saja.